A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Tanbihun law balagha asy-syakhsu fi sholati bisinni wajaba 'alaihi ismamuha. Apabila seseorang baligh ketika di saat melaksanakan sholat ya. Di sini balighnya ini dengan sebab umurnya. Misalkan nih bocah nih ya, anggaplah bocah gitu kan, yang belum baligh kan biasanya bahasanya bocahnya. Bocah ini sholat di awal takbiratul ihram, dia belum baligh. Ketika di pertengahan sholat dia baligh dengan sebab umurnya sudah pas. Jadi pas hadnya ini ya, had balighnya. Wajaba alaihi ismamuha, maka diwajibkan harus menyempurnakan sholatnya. Misalkan begini, ketika awal takbiratul ihram dia belum baligh, pas pertengahan sholat misalkan dapat 2 rakaat, dia udah baligh dengan sebab umurnya sudah pas, maka harus sempurnakan sholatnya. Jadi awalnya mas sunnah kan hukumnya, jadi yang terakhirnya itu hukumnya wajib. Karena apa? Li'annahu adraka al-wujuba, karena pada ketika dia baligh maka sudah berlaku hukum wajib melaksanakan sholat. Wahya shahihatun, dan juga sahnya sholatnya juga sah gitu. Artinya sah di sini termasuk hukumnya sholat fardu, bukan jatuhnya bukan sholat sunnah. Falazimahu ismamuha, maka diwajibkan harus menyempurnakan sholatnya. Meskipun memang dari awalnya dia kan hukumnya sunnah, jatuhnya sunnah karena belum baligh. Ketika di pertengahan sholat dia baligh, maka hukumnya itu berubah jadi wajib. Oleh karena itu wajib harus disempurnakan sholatnya. Kama lau balagha bin nahari wa huwa shaimun fa innahu yajibu alaihi imsaku baqiyatil nahari wa ajaza'athu walau jum'atan. Sebagaimana seperti seseorang baligh di siang hari ya. Dia siang hari sementara dia itu keadaannya sedang puasa. Misalkan seperti begini, si bocah ini kan sahur gitu ya di malam hari. Subuh itu dia niat puasa begitu waktu dohor ataupun sebelum dohor atau setelah dohor ataupun asar, umur sudah nyampe umur baligh, had baligh ya. Maka fa innahu yajibu alaihi imsaku baqiyatin nahar, maka wajib menyempurnakan puasanya sampai ke maghrib itu, baqiyatun nahar, sisa ininya ya, sisa siangnya ini. Jadi semenjak dia balik dari waktu dohor misalkan sampai ke maghrib, dia wajib menyempurnakan puasanya. Wa ajaza'athu, dan juga mencukupi hal seperti itu ya. Jadi meneruskan puasa dari dohor sampai ke maghrib itu cukup. Arti cukup di sini maksudnya kehitung 1 hari puasa. Gitu. Meskipun dari awal dia niatnya kan niat puasa, tapi hukumnya sunnah karena dia belum baligh. Ketika dohor dia baligh, maka diteruskan sampai ke maghrib. Nah, jadi setengah hari ini disempurnakan, jadi terhitung hukumnya 1 hari puasa. Walau Jumatan, meskipun sholatnya meskipun sholat Jumatnya misalkan begini, ada 40 orang kan, itu syarat sahnya mendirikan sholat fardu, sholat Jumat kan 40. Jadi misalkan ketika ada si bocah gitu kan ya, si bocah ini kan misalkan ada 41 lah gampangnya gitu kan ya. Ketika 41 berikut bocah nih 41. Yang satunya misalkan ada yang satu nih yang sudah pas 40, udur misalkan ada hadas atau apa. Sementara ada bocah yang masih umur di bawah umur yang belum baligh, ketika di pertengahan sholat Jumat dia sudah baligh gitu ya, sudah baligh. Nah, dia kan wajib meneruskan sholat Jumatnya. Nah, ini pelengkap, jadi yang tadinya tidak sah menurut hukum syarat Jumat, jadi dia sah sholat Jumatnya gitu ya. Li'annahu sholat al-wajib al-bisyarat, ini karena dia sholatnya wajib sesuai dengan syaratnya gitu.
Wa wuqu'u awwaliha naflan la yamna'u ka akhiriha wajiban kasawmi maridin syafa fi asna'i. Dan terjadinya awal dia takbiratul ihram itu hukumnya sunnah gitu kan ya. Pertama dia takbiratul ihram, awal sholatnya itu sunnah gitu kan. Tapi la yamna'u akhiriha wajiban. Di pertengahan itu jadi berubah menjadi wajib gitu ya. Seperti kasawmi maridin, seperti puasanya orang yang sakit ya. Syafa fi asnahi, pertengahan hari dia hilang penyakitnya, sehat lah gitu. Jadi dari sejak subuh ya, imsak dia kan puasa sampai dohor pun dia puasa, ketika dohor dia hilang penyakitnya, sehat kan. Jadi diteruskan kan puasanya sampai maghrib. Awalnya mah dia kan hukumnya sunnah gitu kan ya, karena dia sedang sakit. Bahkan tidak dianjurkan untuk puasa. Berhubung dia pengennya puasa aja, jadi dia puasa, ketika dohor dia hilang penyakitnya, maka hal dilanjutkan, diteruskan sampai ke maghrib gitu ya. Jadi yang tadinya sunnah tidak wajib lah gitu kan bagi orang yang sedang sakit, sehingga dia puasa saja, begitu pertengahan hari dia hilang penyakitnya gitu ya. Jadi dilanjutkan puasanya gitu kan. Yang tadinya sunnah jadi fardu, di pertengahan hari ini jadi fardu, jadi wajib. Apakah terhitung? Ya terhitung 1 hari, terhitung wajib maksudnya. Wa in balagha ba'da fi'liha bisini au bi ghairihi fala yajibu 'alaihi i'adatuha. Apabila balignya ini setelah melaksanakan sholat, misalkan nih begini, si bocah ini kan setelah sholat, jadi sebelum sholat dia belum balik, ketika sholat pun dia belum balik, ketika setelah sholat balik jadi sudah nyampe had baliknya di sini dengan sebab umurnya sudah pas gitu kan ya, sudah pas baliknya, au bi ghairi atau sebab lainnya. Nah, baliknya ini setelah melaksanakan sholat, fala yajib alaihi i'adatuha, maka tidak wajib mengiadah sholat lagi gitu ya. Karena sudah tadi kan meskipun belum termasuk fardu, masih termasuk sunnah melaksanakan hukumnya ya, hukum fardu, hukum sholatnya. Tetapi karena itu sudah dilaksanakan pada waktu dia hukumnya masih terbilang hukum sunnah, maka nggak apa-apa, tidak mesti diadahi. Bi khilafil haji, berbeda dengan haji. Bagaimana dengan haji? Idza balagha ba'dahu yajibu 'alaihi i'adatuhu. Bila mana balignya ini setelah haji, berarti kan tadinya masih kecil gitu kan ya. Berhubung orang tuanya ini orang yang mampu gitu kan, diberangkatkan oleh orang tuanya, bareng sama orang tuanya gitu kan ya, menunaikan ibadah haji. Dia masih kecil, belum balik. Nah, setelah pulang dari Mekah, ya sudah berhaji, sudah melaksanakan haji, sudah pulang dari tanah haram ke tanah halal. Yajibu alaihi i'adatuhu, maka wajib harus i'adah ketika sudah balik. Ketika di tanah air dia udah balik, umurnya sudah mencapai umur balik gitu kan ya. Maka wajib bagi dirinya harus berangkat lagi ke Mekah, berangkat ke Masjidil Haram, berangkat ke Arafah, ke sana ya, ke Ma'rab, karena untuk menunaikan ibadah haji yang wajib. Karena pada waktu kecil dia masih dibawa oleh orang tuanya, itu masih kehukumannya sunnah karena belum balik. Karena syaratnya ibadah haji itu yaitu harus balik, dan juga istita'ah itu ya, dan sebagainya banyak gitu. Ini salah satunya saja. Di anna wujubahu marratan fil umri, karena wajibnya ibadah haji itu seumur hidup hanya 1 kali gitu ya. Karena pada waktu kecil mah dia belum kewajiban karena belum balik. Faiz fasturita wuqu'uhu fi halil kamali, maka disyaratkan adanya ibadah haji itu harus sempurna sifatnya. Artinya sempurna di sini sudah balik ya, Islam, dan juga sudah mampu misalkan gitu, istita'ah dan sebagainya. Harus sempurna nih syarat-syaratnya. Syarat terjadinya ibadah haji itu harus sempurna gitu ya. Bi khilafi sholati, berbeda dengan sholat. Bagaimana sholat? Walau hadat au nafasat au junna au u'miya alaihi awalal waqti wajib tilka sholati.
Apabila seorang perempuan haid, ya, ya, au nafasat ataupun nifas, atau au junna atau edan, gila, atau seseorang gila atau ayan pada saat awal waktu nih, maka wajibat tilka sholatu, maka diwajibkan harus sholat, maka diwajibkan sholat. Artinya hukum sholat wajib itu masih tetap berlaku. Seperti begini, dohor lah, taruh misalkan dohor jadi pada waktu dohor dia masih belum head gitu, tong tong dur, Allah akbar, dia belum head. Ketika setelah adan gitu, ataupun setelah adan beberapa menit lah gitu, ataupun pas adannya dia head gitu kan ya, awal waktunya dia head, maka wajibnya sholat itu masih tetap berlaku. Artinya ketika dia sudah suci dari haid, maka wajib mengkodoi sholat ketika awal dia haidnya. Seperti begini, sholat dohor di awal waktu kan gitu ya, sholat dohornya. Ketika adan masih boleh kan, setengah menit atau ya sekitar setengah menit lah, itu masih bisa untuk melaksanakan sholat, tetapi dia tidak sholat gitu kan ya. Jadi keselang sama haid dulu, keburu haid atau keburu nifas atau keburu eda, gila ataupun ayan. Nah, wajib hukum sholat ini masih tetap berlaku ketika dia sudah suci, ataupun sudah suci dari nifas, ataupun sehat dari gilanya gitunya. Jadi nanti dikodo gitu. In adraka mandukiro qadra fardi, bila mana ada satu waktu perkiraan untuk bisa melaksanakan satu fardu sholat, kadar fardu sholat itu masih ada misalkan gitu, bi akhaffa ma yumkinu, lebih sedikit ya, lebih sedikit dari hal yang bisa kemungkinan untuk dilaksanakan, meskipun setengah menit misalkan, barusan masuk waktu setengah menit, setelah itu dia head gitu. Masih ada padahal setengah menit itu untuk melaksanakan fardu dohor misalkan, maka fardu dohor tersebut harus dikodok ketika sudah bersih dari head, ketika sudah hilang dari penyakit gilanya. Wa illa fala wujuba fi dimati, apabila tidak ada sama sekali waktu untuk bisa melaksanakan sholat fardu gitu ya, sedikit pun tidak ada, karena saking mepetnya, begitu adan, begitu masuk dohor langsung kena head ataupun nifas ataupun tidak ataupun gila, maka fala wujuba fi dimatihi, maka tidak ada wajib fi dimatihi, di dalam tanggungan dirinya gitu ya. Tidak ada kewajiban, artinya tidak ada kodok ketika dia waras, ketika dia suci, tidak ada. Karena apa? Li adami tamakuni min fi'liha, karena tidak mungkin ya, tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan sholat zuhur karena saking waktunya mepet, waktunya hanya sedikit saja. Summa syara'a fin nau'isani faqala wallahu a'lam bishawab.